Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abino. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu manga yang akhir-akhir ini sudah aku baca dan sangat keren banget, yaitu manga berjudul Trace. Jadi manga Trace ini merupakan manga yang sangat spesial menurutku. Diterbitkan oleh MNC melalui media Akasa, yaitu untuk komik-komik dewasa, karena ya emang isinya sangat dewasa sekali. Banyak sekali warning-warning seperti suicide, pemerkosaan, dan lain-lain. Oke, komik fisik dari Trace Akasa diterbitkan oleh Akasa dengan harganya yaitu 34.000. Covernya itu UV, depan belakang UV semua. Lalu untuk kertasnya itu kertas koran seperti yang kalian ketahui. Oke, harganya naik. Dan di Indonesia sudah terbit sampai volume 9 dan aku sudah membaca sampai volume 8 dan aku bacanya tuh seru banget, keren banget. Wow. Jadi ya, untuk kertasnya sendiri kertas koran. Lalu ada beberapa volume, tetapi aku dari volume 1 sampai volume 8 yang aku temukan kekurangan itu di volume 3, yaitu ada kertas yang sangat tipis dan juga tintanya sangat tipis sekali, jadi kayak burem gitu. Untuk ceritanya sendiri tentang apa sudah pernah aku singgung sedikit di manga haulku yang sebelumnya ya, yaitu manga Trace ini menceritakan tentang kisah detektif dan juga kisah kriminalitas yang dibawakan melalui sudut pandang petugas kepolisian forensik, yaitu petugas di mana forensik ini bertugas untuk meneliti, mengecek dan mengambil sampel barang-barang bukti di lapangan ataupun di laboratorium yang berkaitan tentang kriminal-kriminal yang terjadi. Entah itu barangnya apapun, bercak darah lah, barang-barang lah, ya seperti game-game Facebook zaman dulu. Sudut pandang forensik dalam memecahkan kasus-kasus. Perbandingannya yaitu misalnya seperti The Apothecary Diaries. Kalau The Apothecary Diaries itu memecahkan misteri-misterinya melalui pengobatan-pengobatan tradisional, kalau Trace ini melalui forensik. Dalam komik Trace ini kita bisa belajar apa saja yang dilakukan oleh petugas forensik. Jadi cerita utamanya yaitu mengisahkan petugas forensik yang namanya itu Pak Mano ini. Jadi keluarganya itu dulu pernah mengalami peristiwa pembunuhan di mana Pak Mano ini mempunyai bapak, ibu, kakak perempuan dan juga kakak laki-lakinya yang terbunuh dalam suatu peristiwa. Tetapi Pak Mano ini menjadi korban satu-satunya yang selamat dari keluarga tersebut. Dari peristiwa ini, Pak Mano termotivasi untuk menjadi sesosok pembela kebenaran untuk keluarganya sendiri, untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin menjadi forensik untuk memecahkan kebenaran-kebenaran yang ada di kasus-kasus kriminalitas dan juga kasus terbunuhnya keluarganya sendiri. Karena kepolisian itu seperti sengaja menutup-nutupi kisah peristiwa yang terjadi di keluarga Pak Mano. Dan misteri ini ternyata mengakibatkan banyak sekali kejadian-kejadian di mana Pak Mano itu melalui kemampuan forensiknya menemukan beberapa bukti-bukti seperti orang-orang yang terkait dan juga orang-orang yang disuspek menjadi dalam pembunuhan keluarganya. Dan aku akan menyebutkan spoiler sedikit bahwa salah satu nama yang disuspek namanya itu Pak Dan. Dia itu merupakan petinggi kepolisian. Jadi Pak Mano ini sedikit susah untuk menyerang Pak Dan. Dan Pak Dan ini menurutku menjadi salah satu karakter yang spesial di komik Trace ini karena membawa dimensi villain yang psycho, seperti gila begitu. Dan juga Pak Dan ini secara tidak langsung dapat mempersulit usaha dari Pak Mano untuk menyelidiki kasus keluarganya. Pak Mano ini seperti terkena tekanan mental secara tidak langsung untuk terburu-buru menyelesaikan kasus keluarganya di zaman dulu itu. Walaupun ada cerita utamanya yaitu penyelidikan Pak Mano untuk menyelidiki kasus terbunuhnya keluarganya,
Comic Trash ini membawa kisah-kisah per kasus yang pendek-pendek sehingga tidak bosan membacanya. Jadi kita dikasih cerita kasus-kasus pendek, tapi di lain sisi kita juga diberikan cerita utama dari usaha Pak Mano untuk sedikit demi sedikit ingin mencari kebenaran tentang pembunuhan keluarganya. Dan hal ini membawa Pak Mano bertemu dengan banyak sekali karakter-karakter yang menarik, memberikan plot twist di setiap volumenya. Kenapa? Karena pengalamanku membaca volume 1 sampai volume 8 ini seperti kita membuka sebuah lembaran baru di mana kita diberikan banyak sekali tanda tanya baru, tapi kita juga diberikan seperti kebenaran baru gitu. Dan kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh Comic Trash ini kadang membuat kita malah menjadi semakin bingung dan malah membuat cerita ini seperti semakin lebih rumit dibandingkan saat membaca volume 1, 2, 3-nya. Di Comic Trash ini kita juga dapat mengalami perasaan terhadap karakter Pak Mano, karena teman-temannya Pak Mano di lab forensik itu sangat membuat cerita Trash ini tidak terlalu gelap banget. Kenapa? Karena anggota forensik ini karakternya sangat ceria-ceria semua, dan terutama kehadiran salah satu karakter bernama Sawaguchi ini membuat cerita Trash itu menjadi lebih segar. Jadi tidak semuanya tuh gelap, tidak semuanya tuh hanya tentang kriminal lalu juga mensuspek misteri-misteri pembunuhan. Jadi kita juga bisa diberikan cerita selingan di mana kita mengikuti keseharian pertemanan anggota kelompok forensik. Oke, untuk artnya sendiri sangat detail, keren, sangat jelas, to the point. Ada beberapa adegan-adegan yang digambarkan secara bagus, lalu juga ada beberapa sensor yang dieksekusi dengan bagus juga oleh editor Akasa, tidak mengganggu. Lalu apalagi ya? Ya seperti itu sih. Jadi ceritanya itu ya tentang detektifan kriminalitas melalui sudut pandang forensik. Lalu kita juga diberikan kasus per kasus. Lalu kita juga diberikan usaha Pak Mano untuk mengetahui kebenaran pembunuhan keluarganya, di mana kita mengikuti usaha Pak Mano mencari bukti-bukti seperti tokoh-tokoh yang bersangkutan ataupun data-data ataupun bukti-bukti barang-barang yang ada di lokasi ataupun yang bersangkutan. Keren banget, kebrutalannya itu ada, lalu unsur fun-nya itu juga ada, unsur education-nya juga ada, unsur misterinya juga ada, unsur detektif-detektifannya juga ada, unsur gilanya juga ada. Jadi ini merupakan salah satu komik paket lengkap yang mengusung tema kriminalitas, detektif, forensik, misteri yang keren banget. Salah satu komik terbaik di jajaran koleksi-koleksiku. Walaupun aku sendiri tidak terlalu suka komik-komik detektif, tetapi aku sangat menikmati membaca Comic Trash ini. Volume 9 belum aku baca, tidak tahu apakah ada kejutan lagi di volume 9, sangat aku nantikan. Semoga lancar terbitnya. Salah satu komik yang bagus banget di jajaran komik Akasa, sudah terbit sampai volume 9. Harganya 34, mungkin akan mengalami kenaikan 38 mungkin, I don't know. Lalu terima kasih telah melihat review Comic Trash karya dari Kei Koga. Beliau juga mempunyai salah satu spin-off dari manga Trash yang berjudul Satsujin Kansatsukan no Kohukaku. Dan ada yang mereview di Twitter, teman salah satu mutualku, itu menceritakan bahwa spin-off dari manga Trash ini lebih brutal, lebih gelap, dan juga lebih depres gitu. Kalau Comic Trash ini kan ada unsur fun-nya ya, ada unsur cerahnya gitu, nggak gelap-gelap banget. Sedangkan spin-off-nya yaitu Satsujin Kansatsukan no Kohukaku itu dark banget katanya. Semoga bisa diterbitkan untuk kedepannya oleh Akasa juga. Oke, terima kasih, sekian video ini, sudah menonton video sampai akhir. Salam damai Indonesia. Ciao.